Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya yakin ya, bahwa Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Ya. Sebuah kisah anak rantau diusir. Dia pergi ke Jakarta dan kemudian tidak ada seorang pun yang menerima kecuali yang tadi. Dan mayoritas di sini semuanya bisa dibilang anak rantau, hampir ya. Saya dari Palembang, dilahirkan di Palembang. Kemudian saya pergi ke Jakarta dan melayani Tuhan. Saya merantau di sini. Seberapa banyak saudara yang merantau di sini boleh lambaikan tangan? Sekali lagi, yang merantau di sini, wih banyak juga ya, luar biasa. Tapi pada umumnya, kita ada di dunia ini semua perantau. Karena rumah kita itu di sorga, katakan amin. Ya, rumah kita di sorga, kita di dunia ini adalah perantau. Kalau kita merantau di sini, hidup baik-baik, amin. Oke, temanya hari ini tentang second family. Berapa banyak kita ditolak dengan orang sekitar kita. Peristiwa tadi, papanya sendiri usir, dan dia harus tinggalin rumahnya. Tidak diterima oleh keluarganya. Tetapi komunitas gereja menerima. Amen. 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 Saudara nggak perlu kecewa saudara ditolak orang tua. Banyak orang tolak saudara. Tetapi lihat, masih ada orang-orang yang mengasihi saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan nggak peduli saudara dari mana. Latar belakang saudara dari mana, tapi Tuhan menerima. Kalau boleh pilih, saya pengen dilahirkan di Belanda. Nggak di Palembang. Kalau boleh pilih, saya pengen dilahirkan darah bule. Nggak seperti ini hitam gitu. Tapi Tuhan sudah tentukan saya. Hari ini ada di sini karena pilihan Tuhan. Yang setuju saudara ada di sini dipilih Tuhan, angkat tangan. Sekali lagi, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Siapapun saudara di tempat ini, saya mau bilang, kalau engkau terima Yesus sebagai juru selamat, Yesus datang lahir ke dunia, itu poin intinya adalah mempersatukan kita jadi keluarga. Amin. Coba, ayo kasih jabat tangan kanan kiri, kamu keluargaku. Oke, saya bacain ayat. Ayat ini buat saya begitu canggih. Canggih sekali. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-17. 19, 20, 21, dan 22. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Yang siap baca bilang asik. Amin. Ya. Kita bacakan sama-sama. Jangan tumburan ya. 2, 3. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing
dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan yang keras, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi apa? Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amen. Yesus datang ke dunia untuk mempersatukan kita. Ayatnya bilang, kita bukan lagi orang asing. Semua kita saudara. Men? Semua kita saudara. Dahsyat banget. Canggih ayat ini. Saya kalau lagi ketemu orang, kemudian saya tahu dia orang Kristen, beda sekali. Saya rasa dia saudara saya. Bilang amin. Bilang amin. Yang disebut dengan second family itu begini. Di rumah kita punya keluarga inti, ada papa, kemudian ada mama, ada adik, ada kakak. Tapi second family itu lebih cenderung bicara tentang keluarga rohani di gereja saudara. Katakan amin. Komunitas rohani, komsel, sharing bareng, jalan bareng, membicarakan tentang Tuhan, saling menguatkan, saling memotivasi. Itu ada keluarga kedua. Dan setiap kita, saya mau bilang hari ini, engkau adalah second family. Tidak ada lagi beda-bedaan di sini. Bilang amin. 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 Dan saya yakin, kalau kita bertumbuh di sini, dahsyatnya minta ampun. Saya ingat gini, gereja mula-mula, Kisah Para Rasul, ayatnya bilang, tiap-tiap hari kumpul di rumah. Yang kuat itu setiap harinya komsel, dahsyatnya minta ampun. Tapi gereja sekarang kuatnya hari Minggu. Ibadah seminggu sekali. Wah, ini kurang kuat. Mestinya kita balik seperti dulu lagi, setiap hari ada di rumah Tuhan, katakan amin. Tidak harus di gereja secara fisik. Tapi saya mau bilang, kalau setiap hari engkau ada dalam komunitas, engkau akan jadi kuat. Men? Itu second family. Balik lagi. Sekarang seminggu cuma sekali gereja. Kalau kita bisa balik kayak gereja mula-mula, tiap hari bisa ngumpul di komunitas, dahsyat men. Dahsyat. Tuel kanan kiri, dahsyat men. Sekali lagi tuel kanan kiri, dahsyat men. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Coba sekarang kita belajar untuk tiap hari ada dalam komunitas gereja. Sharing bareng, ngobrol bareng. Itu dahsyat banget. Ya. Jujur aja, kalau disuruh bawa orang ke gereja sama ke diskotik, mudah mana? Jawabnya yang jelas. Lebih gampang mana bawa orang ke gereja sama ke diskotik? Diskotik. Tapi hari ini saya mau bilang, udah waktunya engkau bawa orang ke gereja, amin? Udah waktunya. Dan udah gak main-main lagi. Kalau di komunitasmu kuat, engkau dahsyat bakal. Gak ada perbedaan lagi di sini. Ya. Berapa banyak anak-anak diubahin di komunitas, luar biasa banyaknya. Alkitab bilang tadi, bukan orang asing lagi. Kita dipersatukan. Katakan amin. Tidak ada lagi beda-bedaan di sini. Ya. Sekarang apalagi banyak gereja mulai fanatik dengan organisasinya. Aduh, gereja lu ya. Kalau ibadah hening. Gereja gua no rame full band. Enggak ada seperti itu, amin. Wah, gereja lu kalau pendetanya doain justru mati.
pendeta gua Sakti Mandraguna. Doain langsung sembuh. Udah nggak zamannya begitu lagi. Amin. Semua unity. Katakan amin. Semua unity, semua keluarga. Katakan semua keluarga. Katakan semua keluarga. Amin. Dahsyat. Saya mau panggil satu orang mau bersaksi. Kasih tepuk tangan dulu dong. Maju. Ini salah satu orang yang anak binaan kita yang diubah sama Tuhan lewat komunitas, ya, second family. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Di sini puji Tuhan dikasih kesempatan untuk sharing. Di sini bukan untuk membanggakan dosa masa lalu, bukan membanggakan apa yang pernah gue perbuat. Kita nggak terlalu formal ya. Gue umurnya nggak jauh beda kok sama kalian, masih 17-17an lah. Nggak. Umur gue 22 tahun. Gue udah lahir tanggal 9, tahun 91 bulan Mei. Jadi gue sekarang udah umur 22 tahun dan gue bangga akan umur gue itu. Gue lahir bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga yang lengkap. Gue lahir dari sebelumnya, sebenarnya sih gue pengen sih di sini ada seorang ibu yang telah melahirkan Putri Natalia, itu nama gue. Kata orang kalau nggak kenal maka nggak sayang, amin. Gue rindu sebenarnya ada seorang ibu yang telah melahirkan gue, tapi beliau sedang berhalangan hadir. Tapi gue percaya di sharing-sharing berikutnya dia akan hadir, amin. Nah teman-teman, beliau adalah seorang yang hebat. Dia bisa melahirkan seorang anak yang dia besarkan dengan jerih payahnya sendiri. Singkat cerita, sebelum sharing ini gue lanjutin, gue udah minta izin sama nyokap. Ma, Putri boleh nggak bongkar semuanya? Kita ngobrol, kita sharing berdua. Akhirnya kita setujukan, kita sepakatkan, kita boleh gitu kan. Setelah itu diperbolehkan setelah gue dibina sama Solid Community. Jadi nyokap gue adalah seorang perempuan malam. Gue anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak gue meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Dia kecelakaan motor. Gue benci sekali sama laki-laki. Gue benci sekali sama laki-laki. Gue benci sekali sama papa gue. Gue terakhir lihat papa gue itu umur gue 2 tahun. Kenapa? Saat nyokap mengandung 7 bulan. Dia nendang perut nyokap gue sampai jatuh. Tapi puji Tuhannya, Tuhan izinkan gue lahir ke dunia ini. Bokap gue dukun. Bokap gue ngiri sama nyokap karena gonta-ganti cowok akhirnya dibuat hancur. Dulu kami punya rumah, punya mobil. Tapi itu dibuat habis sama bokap gue dalam sekejap. Bokap gue udah meninggal dunia. Nyokap gue punya 2 suami. Sebenarnya sih bukan suami sih. Kalau istilahnya kalian ngerti itu kumpul kebo. Jadi tanpa kawin mereka menghasilkan anak. Singkat cerita, gue punya kakak tiri dan gue benci sekali sama dia. Setiap kali nyokap kerja malam, itu kan malam-malam ya, sampai pulang pagi, gue dijaga sama dia. Gue dipukul, gue dianiaya, gue dilayakan sebagai pembantu. Gue benci banget sama dia. Belasan tahun gue hidup. Gue ranking 2 pun, maaf ya, tolol banget lu. Bisa gak sih ranking 1? Sampai detik ini, gue sekarang udah kuliah, gue skip aja nama universitasnya. Sampai detik ini, rapot gue atau piagam-piagam gue, kalau ada acara orang tua itu gak pernah diambil sama mama. Dan gue pingin banget, gue rindu banget dan gue ngiri. Lihat setiap anak-anak bisa gandengan tangan sama orang tuanya. Singkat cerita gue tumbuh dengan menjadi anak perempuan yang punya kepribadian 2. Di sisi gelap gue dan sisi terang gue. Gue pelayanan dibaptis dari gue umur 12 tahun. Dari gue kelas 6 SD. Kan gue telat dan gak naik tahun, gue gak naik kelas tahun dan gue telat. Gue jadinya waktu kelas 6 gue udah umur 12 tahun. Waktu gue pokoknya umur 12 tahun itu gue dibaptis. Gue ikut pelayanan. Jadi guru sekolah minggu. Muka gue pokoknya semua orang percaya sama gue deh. Jadi worship leader, jadi usher, jadi singer, multimedia dan sebagainya. Dipercaya di posisi tertinggi.
Singkat cerita, di sisi gelap gue bukannya cuman jatuh di dalam dosa. Tapi gue hidup di dalam dosa. Bukan cuma sekedar jatuh, cuman jatuh terus bangun lagi. Enggak, tapi itu menjadi hobi gue. Kalau gue gak ngelakuin itu gimana ya rasanya? Nggak keren gitu kan. Apa ngerokok gitu. Enggak, gue gak nyentuh rokok dan gue gak nyentuh minum. Tapi dosa gue adalah, gue garis bawah ya, gue gak bangga sama dosa ini. Dan kalian jangan benci gue, tapi benci dosa gue. Jangan, gue garis bawahi, jangan sama seperti gue. Ditampar dulu baru tobat. Dosa gue yang pertama adalah, imajinasi gue kuat. Gue punya temen khayalan yang begitu kuat, misalnya namanya Niko. Niko itu begitu kuat, dia anak orang kaya, sekolah di sini, itu begitu kuat di imajinasi gue. Dan dia hidup di samping gue. Bukan Tuhan yang hidup di samping gue. Karena apa? Karena dari kecil gue kesepian. Dosa kedua gue adalah masturbasi. Kalian tahu masturbasi? Masturbasi adalah kalau di cowok itu onani. Yaitu mempermainkan alat kelamin. Kenapa? Karena waktu kecil Putri pernah dilecehkan sama anak seorang tetangga mamanya ketika ditinggal. Bukan dilecehkan gimana sih, nggak sampai gimana, cuman dipeluk dan sebagainya, diraba-raba. Gue hidup pahit banget dan gue ditinggal sama pembantu gue. Pembantu gue tiap hari, enggak tiap hari juga sih, sering nonton film porno dan gue dapatin itu dari dia. Koko gue nonton film porno, nyokap gue bawa samuan ke dalam rumahnya dan mereka melakukan hubungan. Dan gue mendengarnya. Seorang anak remaja yang harusnya tahu kebenaran firman Tuhan, dia gak tahu sama sekalian, dia tahu cuman itu. Akhirnya hormon gue merangsang dan sebagainya, akhirnya gue masturbasi. Bertahun-tahun. Dosa ketiga gue adalah, dosa favorit gue adalah, gue suka banget yang namanya bohongin orang. Bohong itu bukan bohong kecil doang, bisa bohong sampai, kalau orang bilang berlumut, sampai berbuah, berakar, sampai susah dicabutnya. Kalau bohong mungkin teman-teman udah ini. Dosa keempat gue adalah maaf. Mungkin karena gue sudah mau melupakannya. Oh ya. Puji Tuhan. Klepto, kalian tahu klepto? Itu seperti mencuri tapi bukan berarti gue nggak punya uang dikasih mama. Mama selalu kasih gue uang, tetapi itu menjadi hobi gitu, menjadi sesuatu kayak ngutil lah istilahnya ya, kayak ngutil. Itu entah baju teman gue, uang kas gereja, uang kas sekolah. Itu bertahun-tahun dari gue mulai SMP itu udah kelihatan lah, udah kelihatan buahnya. Gue lakukan 4 dosa itu dan itu beranak pinak jadi banyak dan jadi ratusan dosa, bahkan ribuan dosa. Tapi yang garis besar itu adalah 4 itu. Gue hidupi bertahun-tahun sampai umur gue 22 tahun. Gue tobat itu baru 9 bulan yang lalu. Di sini ada teman SMA gue. Pasti dia tahu siapa gue. Gue adalah orang yang emosional. Gue adalah orang yang suka mem-PHP-kan cowok. Gue gak pernah pacaran, cuman gue suka hubungan tanpa status, gonta-ganti, gue sakitin, gue tinggal, kadang-kadang gue empatin, gue limain gitu ya. Gue gak bangga, dulu gue bangga banget, gue seneng kayak gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang kosong, hampa, dan setiap kali dengar, akhirnya suatu kali gue dihajar sama Tuhan. Dihajar sama Tuhan di salah satu gereja, posisi gue udah di atas. Dan akhirnya gue dijatuhkan dan gue sama sekali gak boleh pegang pelayanan termasuk doa. Gue kenal komunitas ini 9 bulan yang lalu. Gak sengaja sebenarnya. Ada seorang anak laki-laki datang ke gereja gue. Lagi Natalan juga seperti ini. Terus tiba-tiba dia bilang, ikut gue yuk. Singkat cerita diajak gue. Dan dia itu gue PHP-in juga ternyata. gue PHP-in. Oke, fokus lagi. Dia gue PHP-in, bahkan bukan cuma dia doang, teman-temannya juga gue PHP-in. Kalau orang bilang tuh apa ya, pedofil. Anak SMP gue pacarin, padahal di bawah gue, anak SMA, anak kuliahan, anak orang kerja, guru sekalipun pernah gue PHP-in, gitu kan. Sampai gurunya mau dipecat gitu kan gara-gara suka sama anak-anak ini.
Singkat cerita, gue emosional gitu kan. Gue yang PHP-in tapi gue yang kesel sama cowok itu kan. Akhirnya gue datang ke gue acak-acak tuh apartemen, kan ada tulisan gitu ya, kami adalah komunitas satu dalam Tuhan. Itu gue sobek-sobek gitu, gue nggak akan kesini lagi, liatin. Kan dulu gue sering gitu ya gonta-ganti gereja, gue nggak akan ke gereja ini lagi, apa Tuhan, sampai gue menghujat Tuhan dan gue ganti agama. Sempat ganti agama dan gue sempat sembayang gitu kan. Ya itulah pokoknya skip. Ya, gue sampai pindah agama. Singkat cerita gue nggak betah dengan hidup kayak gitu. Kok ada ngerasa yang ada yang doain kayak Kak Dusia tadi, kayak ada yang doain gitu, kayak ada yang ikat roh gue begitu kuat. Di situ akhirnya saat gue komsel, tiba-tiba gue nangis terus menerus. Terus di komsel itu tiba-tiba kakak bina gue bilang, apa sih? Akhirnya gue bongkar. Akhirnya gue putuskan untuk, singkat cerita gue putuskan, Kak, Putri capek. Sampai kapan Putri kayak gini? Gak ada kepuasan yang Putri bisa dapat gitu kan. Gue kalau dulu marah tuh bisa gokil gitu kan, istilahnya cowok nih ya. Gue tarik kerahnya terus gue tabuk. Cewek jangan gitu deh, kelihatannya iu banget sekarang gitu kan. Terus ya, ya oke, singkat cerita kakak bina gue mementor gue, kita pembapaan. Akhirnya karena gue pingin tahu dosa apa yang gue lakukan, gue catat di kertas-kertas, itu ada yang gue inget aja tuh ratusan, berarti yang gak keinget itu bisa ribuan. Dan gue akui itu di hadapan kakak bina gue, kira kita sering konseling, kakak bina gue bilang, kamu akui dosa-dosa kamu ke teman-teman kamu. Ya gue akui gitu, handphonenya yang gue ambil gue balikin, gue datengin. Ya mereka ada yang welcome, ada yang menolak. Yang menolak ya ngejauhin gue, kayak sekarang di kampus gue. Gue benar-benar seorang diri. Siapa yang mau yang temenan sama seorang klepto? Cuman orang Kristen doang kan? Yang beda agama banyak di kampus gue. Mereka terkejut dengan kepribadian gue. Akhirnya gue juga sering jatuh sama cowok. Tadinya gue udah jaga, akhirnya gue jatuh. Gue ngerasa jijik sama diri gue. Akhirnya gue putuskan, Kak tolong saya. Bukan saya Putri yang bisa tolong kamu. Tapi suatu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus bisa bantu kamu Putri. Kak, dosa saya banyak Kak. Saya benci sama dosa kamu Putri. Tapi saya sayang sama kamu. Saya bisa berubah. Masa kamu gak bisa berubah? Di situ gue cuma bisa nangis dan gue berlutut, Tuhan gue ambil keputusan. Gue gak mau Kristen KTP. Dulu gue benci sama fisik gue. Pendek, hitam, keriting. Mata gue tuh kalau dilihat secara baik-baik tuh gak simetris, jereng, hidung gue gede, dagu gue panjang. Gitulah yang kayak di yoga omongin dengan dua Cina dan India tadi kan yang lari-lari di sini. Ya, gue benci dengan fisik gue. Gak akan ada cowok yang bisa nerima gue ubah fisik gue sedemikian rupa. Gue benci hidup gue benci keluarga gue benci sama Tuhan. Tapi guys, Tuhan habisin semua yang gue banggakan. Kuliah gue, pelayanan gue, kerjaan gue habis rontok Tuhan buat. Posisi gue bisa dibilang dulu udah di atas wakil gembala remaja. Tapi Tuhan babat semuanya. Saya gak mau itu, saya gak kenal kamu yang kayak gini Put. Saya mau kamu yang apa adanya, yang hancur hati datang kepada saya. Oke, sebagai penutupnya. Seorang anak yang hancur bisa diubahkan sama Tuhan. Apakah kalian di tempat ini yang duduk kakak-kakak dan teman-teman semua perlu Tuhan hajar dulu baru kalian datang ke Tuhan? Apakah kalian harus habis dulu baru kalian datang ke Tuhan? Apakah kalian harus senang-senang dulu buang-buang masa muda kalian baru kalian datang ke Tuhan? Guys, Putri Natalia bisa berubah dan bisa berdiri di tempat ini. Terakhir, kalau gue boleh buka, gue boleh pelayanan ini di bulan ini. Selama ini gue gak dikasih sedikit pun pelayanan. Doa makan pun di komunitas gue belum dikasih. Tapi gue inget, pertama kali kakak bina gue kasih gue pelayanan adalah doa. Dan itu pun gue masih gemeteran. Ya Tuhan, dulu gue doa gak gini-gini banget gitu. Cuman satu sih.
keterbukaan adalah awal pemulihan. Kalian mau atau enggak? Dan yang terakhir, BM bukan BBM, bangun mesbah sama Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau diubah? Saya masih ingat waktu saya konselingin dia. Waktu konselingin dia itu enggak 1, 2, 4 jam. Jam 11 siang sampai jam 8 malam. Konselingin dia. Dia tulis semua daftar dosanya. Saya hitung-hitung 400 kebiasaan. Kebiasaan ini ya. Bukan cuma 400 dosa biasa. Tapi benar-benar udah jadi kebiasaan. Tapi Tuhan pulihkan. Men. Dahsyat sekali. Tuhan baik. Seberapa saudara yang mau dipulihkan?